Jungle. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 ingin membuat video mengenai implementasi anuitas dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk drama dengan ketentuan pengantar singkat anuitas, lalu penerapan anuitas dalam kehidupan sehari-hari, serta perhitungan penyelesaian penerapannya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Najla Lubnal Mirarindra, nomor absen 25. Saya Kenza Abira Basit dari absen 20. Saya Salman Ratika dari absen 23. Saya Joy Rizal, Stephen Ardianama, saya dari absen 18. Kalian pas pelajaran matematika tuh ada bahas anuitas. Anuitas tuh apa sih? Aku lupa soalnya main math terus. Ya Allah, Sal, pas itu kamu bilangnya mau pensi, tapi sampai sekarang masih mau mainin terus. Wah sama tuh, aku juga. Halah, biasaan kalian semua. Ya maaf, tapi aku beneran bingung kalau laptop ini kan aku beli pakai cicilan. Tiap bulan bayarin sama terus, tapi kok ada bunganya juga. Kok bisa sih? Nggak paham sumpah. Nah, kalau yang kayak gitu tuh pakainya sistem anuitas. Nah, anuitas itu adalah sistem pembayaran yang jumlahnya itu tetap setiap periodenya, tetapi di dalamnya ada bagian bunga dan pokok utang yang berubah-ubah. Laptopku ini aku beli seharga 6 juta di toko. Aku nggak bayar full tapi nyicil selama 6 bulan. Katanya sih bayar bunganya 2% per bulan, tapi tiap bulan aku bayar jumlah yang sama sekitar sejutaan gitu. Aku jadi bingung, kok bisa sih nggak berubah gitu. Nah, kalau yang kayak gitu pakainya sistem anuitas tetap. Jadi walaupun bayarnya sama setiap bulan, tapi di dalamnya ada 2 bagian, yaitu bunga sama pokok utang. Ya, di awal bunganya memang besar, tapi makin lama bunganya malah makin berkurang, dan bagian pelunasan utangnya malah makin besar. Oh gitu, tapi aku penasaran deh kalau dihitung benar-benar tiap bulannya tuh harus bayar berapa sih? Gimana kalau kita coba hitung bareng-bareng, biar kita juga bisa sama-sama paham nih gimana cara menghitungnya. Jadi, kita tulis dulu ya soalnya, yaitu Salma membeli sebuah laptop di toko seharga 6 juta secara kredit selama 6 bulan. Toko tersebut menetapkan bunga sebesar 2% per bulan dan sistem pembayarannya menggunakan anuitas atau angsuran tetap. Artinya, jumlah yang dibayar tiap bulan selalu sama. Jadi, berapakah besar angsuran yang harus dibayar Salma setiap bulan? Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih rumus anuitas, yaitu A sama dengan P kali I dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N min 1. Pada anuitas, A adalah angsuran tetap per periode atau cicilannya. Lalu, P adalah pokok utang atau pokok pinjaman. I adalah suku bunga per periode. Dan N adalah jumlah total periode pembayarannya. Secara sederhana, anuitas adalah pembayaran yang sama dan teratur dalam periode waktu tertentu untuk melunasi suatu pinjaman. Jadi diketahui dari soal tadi, P sama dengan 6 juta karena harga laptop Salma seharga 6 juta. Dan I sama dengan 2%, kita jadikan desimal, jadinya 0,02. Lalu N sama dengan 6 bulan. Ditanya besar angsuran yang harus dibayar Salma setiap bulan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita hitung aja deh menggunakan rumus yang tadi ya. Terus tinggal kita masukkan aja. A sama dengan 6 juta dalam kurung kurawal 0,02 dalam kurung 1 plus 0,02 tutup kurung
pangkat 6 per dalam kurung 1 plus 0,02 tutup kurung pangkat 6 min 1 tutup kurung kurawal. Lalu selanjutnya di bawahnya kita lanjut ya, 6 juta dalam kurung kurawal 0,02. Nah, kan yang tadi 1 plus 0,02. Nah, hasilnya itu dalam kurung 1,02 tutup kurung pangkat 6 per ini sama kayak yang tadi, jadinya dalam kurung 1,02 tutup kurung pangkat 6 min 1 tutup kurung kurawal. Nah, selanjutnya di sini ada 1,12616 itu hasil dari 1,02 pangkat 6. Yang bawahnya juga hasil dari 1,02 pangkat 6, tapi ada min 1, jadi hasilnya 0,12616. Nah, terus selanjutnya ini 0,02 dikali 1,12616 itu hasilnya 0,0225. Nah, terus kita bagi nih sama yang di bawahnya, yaitu 0,12616. Hasilnya kalau kita bulatkan yaitu 0,178. Lalu tinggal kita kali aja deh, 6 juta dikali 0,178 yaitu hasilnya Rp1.068.000. Ah, berarti tiap bulan sama bayar segitu terus ya? Terus lunas pas bulan ke-6. Ya betul, tapi ingat tiap bulan itu komposisinya berbeda. Misal di bulan pertama dari 1.085.000 itu sekitar 120.000-nya buat bunga. Terus sisanya untuk nyicil pokok utangnya. Nah, selanjutnya di bulan berikutnya itu bunganya makin kecil, sedangkan dan pokoknya malah makin besar. Oh, jadi gitu toh. Aku kira dari awal sampai akhir tuh bayarnya ya bunga utang pokoknya segitu saja. Makanya itu ini sistemnya, kalau nggak bisa kayak kamu tadi. Jadi intinya itu tuh pembayarannya itu tetap, tapi di dalam isi pembayarannya berubah setiap bulan. Makanya Wah, keren ya, jadi Anitas itu tidak mengurangi cicilan dan berat di awal. Nah, itu salah satu manfaatnya. Bukan cuma buat cicilan laptop aja, tapi juga bisa buat kredit motor, rumah, atau bahkan tabungan berjangka juga bisa menggunakan sistem anuitas. Wah, sekarang aku baru paham deh, jadi tiap bulan tuh aku bayar yang sama. Tapi di dalamnya tuh ada bunga dan pokok utang yang berbeda ya. Dan yaitu uang sama yang kamu pinjam kayak harga laptop kamu 6 juta tadi, sedangkan bunganya itu tambahan biaya karena kamu bayarnya yang kecil. Betul, makanya sistemannya itu bantu banget buat bayar cicilan terasa ringan, karena bayaran per bulannya itu terasa ringan. Wah, pantas di toko-toko sistem suka pakai ini karena agar pembelinya tidak berat di awal tapi lunas di akhir. Iya, benar banget. Aku kira dulu tuh nyicil tuh bisa bayar asal aja, tapi ternyata ada perhitungannya juga ya. Makanya jangan banyak main efek kau. Ya maaf, aku nggak mau pensi kok di tahun depan. Halah cuy, palingan tahun depan juga diundur lagi pensinya. Jadi kesimpulannya, Anitas adalah sistem pembayaran atau tabungan dengan jumlah tetap di setiap periodenya, di mana di dalamnya ada bagian bunga dan pokok utang yang berubah-ubah. Dan penerapannya bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, kayak cicilan laptop, motor, ataupun rumah. Sekian drama dari kelompok 1. Terima kasih. Yaudah.